Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih untuk setia selalu menyimak dan bersama-sama menonton bagaimana perkembangan dari progres terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sekarang kita sudah berada di trek lurus yang merupakan garis start yang berada di depan kita di sisi kanan dari tunnel 1 yang terlihat di depan ini. Bagaimana perkembangan dari tunnel pertama atau tunnel 1 di sini? Kita akan mencoba mendekat dan lebih dekat lagi dari kamera udara. Kita akan sama-sama memantau di 16 September 2020 ini. Kita tahu pengerjaan tunnel, selain penggalian struktur tunnel, pengerjaan drainase juga. Di depan kita ini adalah pengerjaan retaining wall sekaligus untuk pembuatan lantai dasar dari tunnel atau terowongan di sini. Jadi seperti ini suasana pagi ini yang kita lihat. Besi-besi retaining wall yang digunakan di sini sudah berdiri tegak sepanjang tunnel pertama atau tunnel 1, yang mana kita tahu panjang dari tunnel 1 ini sekitar 67 meter dari sisi utara ke sisi selatan. Beberapa hari lalu saya sudah jelaskan kalau fungsi dari tunnel di sini adalah untuk mobilisasi para penonton maupun pengunjung yang datang dari luar sirkuit menuju dalam zona sirkuit. Kemudian juga untuk transportasi atau motorhome bagi para tim pembalap yang akan bersiap berlaga. Dan kita akan lanjut menuju trek berikutnya atau tikungan-tikungan yang berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu kalau sirkuit MotoGP Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan. Di sini kita melihat kalau pengerjaan dari pondasi atas dari tunnel pertama menuju tikungan pertama sedang difokuskan atau sedang dikonsentrasikan. Dan di sini sedang ada penggalian yang sudah digali, maksud saya. Kita akan melihat di sini fungsinya apa, dan di video berikutnya nanti saya akan menginformasikan ke teman-teman apa fungsi dari galian di sini. Entah untuk drainase atau untuk galian khusus tertentu dari sirkuit MotoGP Mandalika di sini. Dari sisi sini kita melihat lokasi tempat pemasakan aspal yang terlihat jelas di depan kita, dan juga salah satu roller yang sedang melakukan pemadatan atau perkerasan dari pondasi atas sebelum tikungan pertama di sini. Dan inilah tikungan pertama yang mana kita tahu trek utama masih ada timbunan untuk pengerjaan pondasi atas, dan di sisi kiri untuk tanah yang agak coklat atau merah di sini merupakan area gravel atau area runoff sendiri. Menuju ke arah tikungan yang kedua, di sini kita bisa melihat untuk trek utama sudah melakukan pondasi atas juga, sedangkan di sisi kanan yang mana merupakan area rumput atau area service road juga sedang melakukan pengerjaan dan sedang mengkonsentrasikan juga untuk pondasi atas. Di sisi kiri kita bisa melihat di sini salah satu tenda dari aparat kepolisian yang masih berjaga atau standby untuk memberikan pengamanan pengerjaan dari proyek sirkuit MotoGP Mandalika. Dan inilah titik tikungan yang mana di depan kita akan menjadi tikungan yang kedua. Sedikit sudah terlihat bentuk, yaitu melengkung atau mulai berbelok ke arah kanan di sini. Namun di sini ada penggalian
yang mana belum menyelesaikan dari pondasi bawah maupun pondasi atas, teman-teman. Di sebelah kanan kita bisa melihat untuk service road sebelah kiri persis di bawah bukit pink yang ada di sebelah kanan kita. Ini sudah hampir tinggal penyelesaian untuk lapisan akhir sebelum melakukan subbase atau subgrade-nya. Dan inilah untuk tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Proses yang berlokasi di depan kita nantinya belum ada pengerjaan. Dan informasi yang kita tahu bersama kalau di bulan ini ditargetkan untuk masalah lahan sendiri akan dituntaskan semua lahan yang ada di dalam zona sirkuit. Dan inilah tikungan yang ketiga berbelok ke arah kiri. Di sebelah kanan sini akan menjadi titik penalti yang nantinya berada di sebelah kanan di sampingnya service road atau samping kanan dari trek utama di sini. Jadi titik lap penalti sudah kita lewati dan inilah tikungan yang keempat yang berbelok ke arah kiri. Apa yang kita lihat di depan? Sekarang kamera akan saya coba dekatkan ke area service road sebelah kanan. Bagaimana kontur dari perkembangan dari pengerjaan di sini? Teman-teman bisa melihat untuk lapisan layer yang sudah terpasang dari layer subgrade sudah sempurna sekali. Dan saya akan berpindah ke arah trek utama di sini, di mana trek utama dari tikungan yang keempat akan menuju titik tikungan yang kelima yang berada persis di depan kita. Sudah banyak sekali timbunan untuk subbase atau split di sini untuk melakukan subgrade. Setelah ini diratakan, maksud saya nanti akan dibentuk lagi lapisan atau layer yang kedua di atas ini. Dan salah satu alat berat atau roller yang melintas ini akan menjadi area gravel atau area runoff. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, inilah area runoff atau area gravel di sebelah kiri tikungan yang kelima. Sedangkan di bawah bukit sini kalau kita melihat ada service road. Di sini kita perhatikan ada dua jalur ya atau dua lajur kita sebut, juga masih belum tersambung dari sini menuju tikungan yang pertama di sebelah sana. Begitu juga dari titik sini, dari titik tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam yang berada setelah di STA 1/300. Dan juga di trek utama di sini akan ditambah timbunan yang lebih banyak lagi untuk mengejar ketinggian atau mengejar berapa tebalnya dari lapisan subgrade di sini sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kita sekarang berada di STA 1/300 yang mana di depan kita merupakan tikungan yang keenam. Sangat terlihat jelas bentuk tikungan yang ke arah kanan di sini. Lapisan subgrade dan subbase yang terlihat sangat jelas sebagaimana tebal di sini, kurang lebih hampir 50 sampai 80 cm. Dan juga di sisi kanan untuk lapisan subgrade atau subbase yang mana nanti kita tahu itu disiapkan untuk service road sebelah kanan dan juga area untuk memasuki zona tengah dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita akan pantau lebih tinggi lagi bagaimana pengerjaan dari subgrade atau subbase yang ada di service road sebelah kiri. Teman-teman bisa melihat dengan jelas dari kiri ke arah kanan. Jadi dari kiri adalah service road sebelah kiri, kemudian area yang lebar tidak ada subbase atau subgrade merupakan area runoff, dan dua lajur yang ada di tengah persis di depan kamera ini merupakan trek utama, kemudian dua lajur sebelah kanan merupakan service road di sebelah kanan. Kita sekarang berada di titik tikungan yang ke-7 berbelok ke arah kanan lagi. Namun sebelum mencapai titik tikungan yang ke-8 di sini ada pengerjaan untuk tunnel yang kedua atau terowongan kedua. Hampir sama fungsinya dari tunnel pertama maupun tunnel yang kedua. Jadi buat teman-teman yang belum tahu,
tunnel ini berfungsi untuk mobilisasi atau jalur transportasi buat para penonton maupun pengunjung nantinya dari luar maupun dari dalam zona sirkuit agar tidak saling mengganggu dengan acara balapan. Dan pengerjaan dari tunnel yang kedua di sini seperti yang kita lihat sudah ada pengerjaan di sisi selatan ya, atau maksud saya di sisi kiri ya, sudah ada tumpukan material seperti besi-besi yang akan dipakai untuk pondasi maupun retaining wall di sini. Dan di sini terlihat masih ada genset, masih ada pompa, dan masih ada pipa juga yang standby untuk mengalirkan atau menyedot air yang sekiranya akan ada nanti di terowongan ini atau yang kira-kira mengganggu untuk pengerjaan terowongan di sini. Dan terowongan 2 di sini memiliki ukuran panjang yang lebih panjang daripada terowongan 1 atau tunnel 1. Di sini panjang dari tunnel 2 sekitar 117 meter. Terlihat pengerjaan di sisi selatan sudah hampir mencapai 10 meter lebih untuk perakitan dari besi-besi untuk dasar atau untuk lantai dasar sebelum pengecoran nanti. Teman-teman bisa melihat dengan jelas ya bagaimana konstruksi dari pengerjaan tunnel di sini. Jadi selain untuk penggalian struktur tunnel, di sini juga dipersiapkan masalah drainase untuk tunnel supaya air tidak membanjiri dalam terowongan nanti. Kemudian untuk retaining wall dan juga pengecoran lantai, dan nanti juga akan ada pengaspalan di dalam tunnel sendiri. Dan di sini bisa kita melihat keseluruhan tunnel dengan pemandangan Pantai Serenting, yang mana nanti di depan sana atau di pinggir pantai sana akan ada sejumlah atau sederetan hotel-hotel mewah dan megah akan dibangun, sehingga nanti pembangunan dari hotel-hotel yang ada di pinggir pantai maupun di tengah zona sirkuit tidak akan menggunakan trek utama maupun service road dalam hal pengangkutan logistik atau material untuk membangun hotel-hotel resort-resort tersebut. Kita lanjutkan dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan ke-9. Di sini belum juga ada perubahan dari tikungan yang ke-9, terkecuali setengah dari trek sebelum tikungan yang ke-10. Di sini bisa terlihat dengan jelas masih berupa pondasi bawah yang sudah dilakukan, baik itu di trek utama maupun di area service road sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita ini adalah pemandangan yang sudah tidak asing lagi, yaitu pemandangan dari tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan. Hari demi hari, waktu demi waktu, bukit yang dikeruk semakin menipis dan sudah hampir sama rata dengan tinggi dari trek di sini, teman-teman. Di tikungan yang ke-10 untuk bagian trek utama sudah ada penimbunan dari bahan atau material subgrade di sini, sedangkan untuk service roadnya juga sudah terlihat lebih rapi, khususnya yang sebelah kanan. Dan juga untuk area gravel atau area run off sendiri yang terlihat agak lebar di sini sudah terlihat rata dan masih menunggu untuk tahap berikutnya, maksud saya. Kebetulan air lagi pasang di sini ya, jadi terlihat sekali kalau konsep dari sirkuit yang benar-benar berada di pinggir laut sangat terlihat jelas di depan kita ini, teman-teman. Tikungan yang ke-11 masih pengerjaan untuk area tanggul, kemudian masih ada pengerjaan untuk area reklamasi sendiri. Terlihat ada timbunan material berupa tanah ya. Di sini akan
siap-siap untuk melakukan penyelesaian dari pondasi atas, karena di sini merupakan area yang akan dilalui oleh tikungan 11, baik itu trek utama maupun service road sebelah kiri. Begitu juga area runoff dan area rumput yang akan disediakan nantinya. Kita menuju ke tikungan yang ke-12. Tikungan yang ke-12 persis di titik sebuah roller yang sedang melintas. Inilah tikungan yang ke-12. Sedangkan di sebelah kanan dari tikungan yang ke-12 ini merupakan area runoff atau area gravel dan juga area service road yang terlihat barusan. Kita berputar melihat ke arah belakang lagi, melihat ke arah reklamasi atau tikungan yang ke-11 di sana. Sangat jelas sekali dari tikungan 11 menuju 12, bahkan sampai menuju tikungan yang ke-13. Untuk area tikungan yang ke-13, ada perubahan yang sangat-sangat signifikan bisa kita lihat. Ada penggalian di sini untuk persiapan dari jalur drainase baru yang mana akan menggantikan sungai yang ada di depan ini, sehingga nanti sungai terlihat lebih rapi dan lebih estetik. Sudah terlihat kepingan-kepingan beton ukuran-ukuran besar sudah dimasukkan di lantai dasar untuk drainase di sini. Jadi drainase akan membentuk memanjang ke arah timur atau ke arah kanan di sini, karena nanti di zona tengah sirkuit sendiri akan ada sejumlah resort seperti yang pernah kita bahas. Kemudian ada medical center atau medical station yang akan berdiri di tengah-tengah zona sirkuit nanti, sehingga untuk bangunan resort maupun segala fasilitas yang akan dibangun memiliki jalur drainase yang bagus, yang lebih rapi, yang mana menghindari abrasi maupun erosi menuju pinggir laut yang ada di depan kita ini. Kemarin di titik sini terlihat sebuah alat bor dari teman Arta di Indonesia yang berdiri tegak, dan sekarang alat bor itu sudah diangkut atau dipindahkan menuju trek yang lain yang mana masih perlu penanganan khusus untuk lapisan tanah atau jalur yang akan dilewati oleh lintasan terutama trek utama sendiri. Dan kita sudah berbelok di tikungan yang ke-14, teman-teman. Di sini pengerjaan sudah hampir 50% untuk pengerjaan lapisan pondasi atas. Tinggal menunggu service road sebelah kanan, dan kita sudah memasuki di area yang namanya tikungan yang ke-15 di depan kita ini. Terlihat ada struktur galian di sini. Kemungkinan alat bor dari Arta Indonesia akan dipasang lagi di area sini di sebelum timbunan-timbunan yang ada di tikungan yang ke-15. Kita melihat sebuah bulldozer sedang meratakan timbunan material yang ada, dan di sisi kiri dari tikungan yang ke-16 terlihat salah satu truk tronton yang besar terparkir akan melakukan penyiapan area gravel di sebelah kiri. Dan kita berbelok di tikungan yang ke-16 di sini. Sebuah alat eskavator sedang membersihkan area yang siap untuk dikerjakan pondasi bawah maupun pondasi atas di sini menuju ke tikungan yang ke-17 yang persis berada di pojok di sini yang dan tidak terasa kita sudah berada di trek lurus setelah melewati tikungan yang ke-17 barusan. Terlihat sekali di trek lurus di sini untuk pengerjaan service sudah mulai dikerjakan dan sudah mulai penambahan layer yang kedua untuk trek utama. Begitu juga dengan area service road yang sedang difokuskan. Dan inilah garis finish yang ada di depan kita, di mana sebuah eskavator berdiri tegak. Dari perkembangan terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika sudah bisa kita saksikan bersama melalui kamera udara di sini. Jadi teman-teman bisa berkomentar sekarang bagaimana menurut kalian terkait
perkembangan dari progres sirkuit MotoGP yang berada di Mandalika di Kuta Pucut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan terlihat jelas tikungan yang kedua menuju ketiga dan keempat belum ada pengerjaan di sini, tetapi direncanakan kalau bulan ini untuk masalah lahan sendiri akan dituntaskan, sehingga percepatan untuk pembangunan sirkuit MotoGP menuju target rampungnya sebelum gelar di tahun 2021, tepatnya bulan Oktober nanti, insya Allah bisa terencana dan keseluruhan dari sirkuit MotoGP atau pengerjaan dari sirkuit sendiri dipastikan akan rampung sebelum bulan Juni 2021 nanti. Oke, untuk sementara itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa berkomentar, jangan lupa untuk menulis usul, saran, kritik, dan sebagainya. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga lancar rezeki dan sukses selalu setiap saat di segala aktivitas teman-teman semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.